Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Enci Valen yang hari ini akan membawakan berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Enci mau mengajak adik-adik untuk yuk kita nyanyi sama-sama. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka akal hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, Enci mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan cuplikan video singkat berikut ini. Pertama adalah Edi Tansil, pria kelahiran Makassar tahun 1953 ini terlibat dalam kasus kredit macet Bapindho dengan nilai jarahan sebesar 9 triliun rupiah. Selanjutnya saudara, tidak kalah fantastisnya ada nama Eko Adi Putranto. Pria kelahiran Jakarta tahun 1967 ini merampok negara senilai 2,6 triliun rupiah. Dan yang terakhir, Maria Pauline Lumowa dengan kasus letter of credit fiktif. Dirinya merampok uang negara melalui Bank Negara Indonesia atau BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Nah, video yang tadi adik-adik sudah saksikan menggambarkan bagaimana ada beberapa orang atau beberapa pemimpin yang melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan kejahatan. Seperti tadi adik lihat kasus korupsi, kemudian kasus penggelapan uang, yang mana mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan akhirnya mereka pun mendapatkan hukuman yang setimpal atau yang pantas untuk mereka. Dan ternyata adik-adik, hal-hal yang tadi adik-adik saksikan di video bukan baru terjadi pada saat ini, tapi sudah pernah terjadi pada zaman dahulu. Bahkan ada beberapa kejadian yang ditulis di dalam Alkitab yang mana membuat Tuhan menjadi marah. Nah, salah satunya yang akan kita baca pada hari ini di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mika 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Adik-adik boleh baca masing-masing di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol pause ketika sedang membaca dan kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Nah, adik-adik, kitab yang tadi adik-adik baca, kitab Mika ditulis oleh Nabi Mika adik-adik. Nabi Mika lahir di sebuah kota kecil bernama Moreshet, suatu kota yang ada di Israel. Dan Nabi Mika ini adik-adik melayani di Israel selama 55 tahun. Tepatnya di Israel bagian selatan atau lebih dikenal dengan nama Yehuda. Dan tugas dari Nabi Mika yaitu bernubuat. Ada yang tahu nggak arti bernubuat? Nah adik-adik, bernubuat itu adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada seseorang maupun sekelompok orang ataupun suatu bangsa. Dan juga Nabi Mika melayani selama
3 pemerintahan atau selama pemerintahan 3 raja, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan pada bacaan yang tadi kita baca adik-adik, di situ kita melihat ya bahwa umat Israel dan umat Yehuda merupakan umat pilihan Tuhan. Namun mereka kerap kali tidak taat kepada Tuhan. Mereka sering berbuat dosa sehingga membuat Tuhan menjadi sedih, bahkan Tuhan menjadi marah. Dan situ juga diceritakan pada saat itu keadaan semakin kacau karena hanya sedikit orang yang masih taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga pada saat itu para pemimpin agama maupun para pemimpin politik banyak melakukan kejahatan, seperti mereka merampas hak orang miskin. Kemudian para pemimpin politik pun menaikkan pajak yang tinggi. Kemudian juga ada para pemimpin rohani atau para imam mengajar karena ada bayaran buat mereka. Dan selain itu adik-adik, para nabi menubuatkan atau memberitakan hal-hal palsu hanya demi uang atau mengejar keuntungan pribadi. Dan Tuhan pun marah dan menegur umat Israel dan umat Yehuda melalui Nabi Mika. Nah, Tuhan mau Nabi Mika menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan akan menegur para pemimpin yang serakah dan yang tidak adil. Kemudian Tuhan juga akan menegur para nabi yang bernubuat hal palsu demi uang. Dan Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Dan karena banyak kejahatan yang sudah mereka lakukan, Tuhan memberi hukuman bagi mereka. Tuhan tidak lagi mau mendengar doa mereka dan juga Tuhan tidak akan memaafkan mereka. Selain itu, Tuhan akan membuat Israel dan Yehuda hancur. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa kita harus selalu taat dan selalu setia seperti yang dilakukan oleh Nabi Mika. Walaupun pelayanannya tidak mudah, tapi dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu, Tuhan selalu menjaga dan melindungi Nabi Mika. Dan Tuhan pun mau kita bisa sama seperti Nabi Mika yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Jadi ketika adik-adik pernah melakukan kesalahan seperti melawan orang tua atau main game sampai lupa waktu, malas belajar, adik-adik harus ingat bahwa itu merupakan hal-hal yang membuat Tuhan menjadi sedih dan Tuhan menjadi marah. Dan itu juga bisa merugikan orang lain dan terlebih bisa merugikan adik-adik. Sebaliknya, ketika adik-adik melakukan hal-hal yang baik, rajin berdoa, mengasihi orang tua dan saudara, rajin impa, rajin belajar, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, adik-adik akan terus merasa sukacita dan Tuhan pun akan selalu menyertai dan memberkati adik-adik. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat berbuat baik, berbuat hal yang benar, karena itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya hidup baik saja, tapi juga kita bisa hidup baik dan benar dengan selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, Enci punya aktivitas nih untuk adik-adik kerjakan, yaitu siapkan 2 kertas kosong, kemudian kertas yang satunya adik-adik tuliskan kesalahan yang adik-adik lakukan selama 1 minggu. Dan kertas yang satu lagi adik-adik tulis perbuatan-perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan di dalam 1 minggu ini. Setelah itu, kertas yang menuliskan kesalahan adik-adik harus robek sekecil-kecilnya, kemudian adik-adik harus buang di tempat sampah. Itu mengingatkan adik supaya tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, kertas yang tadi adik-adik sudah tulis perbuatan-perbuatan baik, adik-adik bisa share ke Enci melalui
WhatsApp grup. Oke, Inci tunggu. Terima kasih. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya, sayang. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diajarkan untuk selalu berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Nabi Mika. Dan juga pada saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, adik kakak kami, bahkan saudara-saudara kami yang lain. Engkau mau datang, Engkau mau selalu sertai, berkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitupun dengan guru-guru kami, teman-teman kami, Inci Engku, Tuhan Yesus mau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Apabila di antara mereka ada yang sakit, Tuhan Yesus mau datang dan Tuhan Yesus mau sembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa akan ada pemulihan atas bangsa kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil, serta para pemimpin yang lainnya. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam mengatur bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sepanjang minggu ke depan kami akan percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.